sebagai influencer jadikan target untuk menjangkau petani muda. Engagement naik 60% dari uji coba bulan lalu. Engagement itu tuh bukan penjualan, saya ini butuh angka yang pasti, bukan hanya sekedar like saja. Dan tampilkan data konversi aktual dari uji coba kemarin. Kalau tidak ada, semua keputusan anggaran saya akan putus hanya spekulatif. Baik, data konversi uji coba kemarin akan saya tampilkan segera. Tapi awareness dulu yang paling penting. Tanpa itu konversi nol. Kami butuh exposure besar sebelum hari H. Salah exposure kalau itu nggak ada akan berarti pemborosan. Kan tahu prinsip saya, kalau nggak utuh 2 kali lipat itu buang waktu. Terus ada data ROI-nya. Belum final, Bu. Kalau belum final, kenapa kita tambah anggaran? Kan semua pengadaan tambahan harus disertai perhitungan ROI minimal itu proyeksi. Tanpa itu, langsung saya tolak ya. Kalau tanpa tambahan itu, kita bisa kehilangan momentum TikTok minggu ini. Kompetitor sudah mulai kampanye dengan pesan yang mirip. Tapi berapa kampanye besar kalau stok belum siap? Jangan jual jadi kosong dong. Kalau tanpa kampanye, stok kalian nggak akan pernah keluar dari gudang. Cukup udah kan berdua. Kita harus tetap sinkron. Oke, kampanyenya jalan, tapi bertahap sesuai jadwal produksi. Setiap batas keluar langsung iklan turun. Nggak ada cerita barang kosong. Dan untuk biaya tambahan digital saya potong 20%. Kalau performa minggu kemarin bagus, baru saya setuju. Baik, saya jalankan, Bu. Saya juga akan pastikan setiap kampanye punya jalan pelacak konversi yang jelas. Minggu ini kami akan aktifkan dashboard real time supaya ROI bisa dipantau langsung oleh manajemen. Selain itu, saya siapkan konten berbeda untuk tiap wilayah. Wilayah dengan koneksi internet lemah akan pakai format ringan agar jangkauan tetap tinggi tanpa biaya tambahan. Oke, pastiin pesan tetap konsisten di semua kanal. Berarti saya juga ingin laporan performanya harian bukan mingguan ya. Siap, Bu. Saya kirim laporan setiap jam 8. Kalian harus berhasil, pokoknya saya nggak mau tahu. Kalau gagal kan kalian tahu konsekuensinya apa. Saya nggak akan gagal. Sekarang produksi, saya dengar masih ada masalah mesin. Benar Bu, 2 mesin baru belum sampai, kami pakai manual tapi kapasitas berkurang 30%. Itu artinya kita rugi dong, rugi uang. Terus apa solusi kalian? Kami rencanakan beli lembur 2 shift tapi butuh tambahan biaya 80 juta. Iya nggak bisa dong, dengan kita udah minimal. Kalau tanpa lembur, peluncuran gagal, kalian mau produk bagus tapi tanpa biaya. Kalau kalian mau lembur, buktikan itu hasilnya. Kami akan bayar lembur berbasis hasil. Dari semua lembur tanpa peningkatan produktivitas, secara langsung akan saya hentikan. Kalau lembur manual, kualitas harus diawasi. Kami siap kirim 2 orang R&D ke pabrik tiap shift. Stop. Oke. Saya setuju sama Nia. Ini bukan soal nyaman, ini soal reputasi. Apalagi di bawah nama saya nggak mau reputasi saya buruk. Dan laporan maksimal saya terima pukul 10 tiap malam maksimum ya. Untuk tim R&D gimana? Saya baca gagal. Apa ini benar? Kita bisa antisipasi dengan paket tambahan 20.000 pinjam menjaga distribusi, momentum terlalu penting. Kami yakin semua petani bisa ikuti panduan dispensasinya. Kalau kemasan jelas dan video panduan kami buatkan, ya bisa. Ya udah gini aja, kita ambil jalan tengahnya. Distribusi tetap jalan, tapi 20% aja volumenya. Terus disertai pelatihan lapangan dari tim R&D. Kalau misal gagal 1 titik aja, seluruh proyek akan saya batalkan. Baik Bu. Untuk keuangan, beli saya akan terbaru. Saya ingin perbandingan dengan proyeksi yang awal. Total pengeluaran kita itu 1,3 miliar. Terus margin turun jadi 23%. Turun 23%. Saya nggak bisa terima. Kalau potong promosi, penjualan bakalan jatuh. Ya kalau potong lembur, pengira mencelakakan. Kami nggak bicara soal memotong secara brutal, Bu. Yang saya maksud adalah realokasi. Ada beberapa pos biaya dan prioritas,
pentingnya itu untuk lembur sama ROI digital. Oke, itu cukup realistis jadi saya terima. Kami juga bisa percepat sistem pembayaran supplier dengan skema diskon 2% untuk pembayaran cepat. Itu juga bisa menghemat biaya bahan baku sekitar 30 juta. Jadi kalau digabung dengan efisiensi promosi, margin bisa naik 1,5%. Oke, masuk akal tambahin marginnya 5% ya. Kalau begitu margin kita kembali ke 27%, hampir sesuai target kita. Tapi saya sarankan kita buat laporan mingguan agar setiap divisi tahu posisi keuangan secara real time. Dengan begitu keputusan bisa lebih cepat dan transparan. Bagaimana kalau paket umum dijual terpisah sebagai paket premium? Tambah pendapatan tanpa ubah biaya produksi utama. Oke, saya terima. Jalankan saja model itu dan jalan kerja. Baik Bu. Oke, berarti sebelum H-3 kita launching, saya mau tahu semua sudah harus siap. Siap dan siap kan harus siap, kalau nggak akan keluar aja. Ya, saya nggak mau tahu alasan apapun. Siapapun yang gagal sampai target,